Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan YouTube kali ini aku mau sharing ya tentang tanaman alpukat. Kenapa akhirnya aku memilih untuk serius membudidayakan alpukat? Itu sebenarnya ada beberapa alasan. Yang pertama, secara pribadi alasanku adalah karena memang aku suka buah alpukat ya. Lalu yang kedua, secara bisnis. Ini berdasarkan hasil dari baca artikel, kemudian lihat kawan-kawan di YouTube yang lainnya juga ya. Akhirnya aku menyimpulkan beberapa poin. Yang pertama itu adalah untuk 1 hektar misalnya kita hitung kan gini ya. Kalau untuk skala perkebunan ya kita harus main di 1 hektar lah ya, supaya nanti bisa betul-betul menghasilkan bisnis. 1 hektar itu kalau jarak tanamnya 6 kali 6 meter itu bisa dapat sekitar 250 pohon ya. Bisa lebih juga ya, tapi kita ambil aja yang paling sedikit 250 pohon lah. Nah, untuk usia alpukat yang sekitar 4 ke 5 tahun itu sudah bisa menghasilkan buah sekitar 50-an kilo. Ya, kalau misalnya ada juga yang sudah buah di umur usia 3 tahun itu sebenarnya belum begitu banyak ya. Jadi mulai dia betul-betul produktif itu di sekitar 4 ke 5 tahun. Itu sudah bisa mencapai 50 kilo. 50 kilo kalau kita tanamnya seperti yang saya tanam ini alpukat Mickey, kita ambillah misalnya harga terendah itu 20.000 per kilo. Maka 20.000 dikali 50 kilo, maka kita bisa dapat di angka 1 juta. 1 tahun itu bisa 2 kali panen. Jadi kalau 1 tahun untuk 1 pohon itu bisa menghasilkan 2 juta. Nah, 2 juta dikalikan dengan jumlah pohon yang ada di 1 hektar itu 250. Jadi 2 juta dikali 250 maka dapat kita angka 500 juta per hektar. Ya. Jadi untuk biaya untuk sekitar 1 hektar ya 250 pohon kita keluarkan misalnya 1 tahun itu 100 juta lah misalnya. Itu udah terlalu banyak ya, karena untuk perawatannya juga nggak begitu banyak lagi kalau untuk udah usia 4 ke 5 tahun itu. Maka kita keluarkan 100 juta, 500 juta dikurang 100 juta maka kita dapat bersih ya 400 juta. Nah, itulah salah satu alasan aku kenapa akhirnya aku milih alpukat ini serius, diseriusin bisa gitu ya untuk prospek kedepannya. Mungkin ada juga yang bilang wah itu terlalu mimpinya terlalu tinggi mimpinya ya. Memang harus begitu. Jadi kalau misalnya bermimpi aja kita nggak tinggi, ya ngapain dilanjutkan? Ya artinya di awal aja misalnya pendapatannya juga nggak bagus, ngapain kita lanjutin? Tapi kalau udah kita prediksi, kita mimpikan itu bisa tinggi penghasilannya, maka itu adalah salah satu poin yang harus kita lanjutkan menjadi satu action ya. Jadi aku yakin kalau untuk alpukat ini prospeknya bagus. Kalaupun misalnya banyak yang yang sekarang ini lagi nanam ya, memang kebutuhan alpukat kita luar biasa ya, permintaannya cukup tinggi. Jadi itu dasarnya ya aku kenapa pilih alpukat. Yang mudah-mudahan ini juga bisa menginspirasi kawan-kawan sekalian ya. Itu aja kali ini kawan-kawan ya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, mungkin ada yang nggak cocok ya silahkan ketik aja di kolom komentar, mungkin kita bisa sharing-sharing ya. Mudah-mudahan bermanfaat, jangan lupa di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.